Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam. Selamat sore teman-teman ya. Sore hari ini kita akan uji ya. Tadi udah diuji sebenarnya sambil video call sama pemesannya. Ini kita menggunakan yang kemarin ya, alat uji cobanya. Kemarin juga tadi juga udah kita coba ukur. Jadi drum ini dengan dasar pompa dengan pompa itu selisihnya sekitar 1 meter. 1 meter kita ukur lagi 1 meter. Kemudian tinggi drum itu 1 meter ya biasanya ya, 1 meter. Nah, coba kita uji pompanya seperti kemarin yang kita uji juga, 2/3 in ya Pak, pompanya 2 in dengan ini angel, bentar tindih aja ini biar enggak melorot-melorot ya, enggak lama-lama akan coba kita uji. Panjang pipa kemarin berapa ya, 5,5 meter kalau nggak salah, 3 meter sama 2 meter, 5 meter panjang pipa ini, 5 meter. Coba akan kita uji pompanya. Pertama kita uji kemampuannya. Kalau tadi kita video call sama yang pemesannya itu sampai 4 bar. Tapi coba kita tadi odek-odek lagi, ada peningkatan apa enggak. Kita tutup outputnya posisi 0. Oke. Langsung hidup. Langsung hidup tuh. Kita amati ya, kita amati pergerakannya. Sudah 3 bar, baru berapa detik udah enggak sampai 3 bar ya, hanya dengan tekanan seperti ini. Nah, perhatikan, kalau klep normal ketika tekanan semakin tinggi ini udah mulai ada perbedaan suara. Dan nanti kalau udah nggak kuat pompa, harusnya pompa itu dia akan, nah suaranya udah malih, udah nggak stabil. Ini menandakan apa? Tenaga yang dihasilkan oleh pompa itu hampir sama besar dengan tekanan tabungnya. Udah lebih dari 4 bar. Masih naik ini. Nah ini inilah kalau tenaga yang dihasilkan oleh pompa sudah sama besar ya, sudah sama besar dengan tekanan tabung, harusnya pompa seperti tadi. Itu ciri-cirinya kalau pembuatan pompanya presisi, pembuatan spare partnya presisi, harus seperti itu. Tetapi kalau keran ditutup dia tetap hidup terus, jarum tidak naik, berarti kebocoran ada di klep tabung. Oke, perlu diingat, kalau pompa
masih berjalan sempurna, tenaganya masih bagus, keran ditutup, sedangkan jarum sudah tidak bergerak, berarti itu ada kebocoran di klep tabung. Karena apa? Ketika tekanan tabung sudah sama dengan tenaga yang dihasilkan oleh pompa, itu klep ini sudah tidak bisa bergerak. Berarti kalau tidak bergerak, otomatis kerja pompa, bunyi pompa, gerakan pompa itu sudah tidak stabil atau mati biasanya. Kalau enggak ya kayak tadi, cepluk udah enggak mantep lagi. Dan ini ciri-ciri kalau klepnya sempurna. Ya, ketika kita membuat pompa hidram atau membeli pompa hidram, kita coba seperti ini, tekanan pompa kita hidupkan, keran kita tutup, kita cek. Kalau dia mau turun pelan sekali, kalau ini berhenti udah jelas sempurna ini. Tapi kalau dia turun tapi pelan, itu masih bagus. Karena ketika pompa itu bekerja, dia akan rapat, tetap rapat. Tetapi kalau dia langsung balik ke nol, berarti ada kebocoran di sistem klepnya. Itu sudah bisa dipastikan. Ya, itu cara ngetes apakah pompa yang kita buat itu klepnya bagus apa enggak, spare partnya presisi apa enggak. Nah, kemudian ada pertanyaan juga ya, untuk pompa ini apakah mampu sampai tekanan atau ketinggian 50 meter, 100 meter. Kita buktikan ini di 4 bar. Lebih 30. 4 lebih 3. Berarti 4,3 bar. 4,3 bar, monggo diasumsikan sendiri aja ketinggiannya berapa. Ya paling tidak di atas 40 meter ya vertikalnya. Kalau hitungan rumus-rumus fisikanya, per 1 bar itu 10 meter vertikal, berarti kalau 44 bar berarti kan 4 bar berarti kan 40 meteran. Nah, mampu, tapi hasilnya pasti ketika kita paksakan dengan konstruksi seperti ini, tekanan seperti ini ya pasti kecil. Tapi kembali lagi ke pertanyaan, ada yang bertanyakan pompa ini mampu untuk ketinggian atau untuk beban yang berat atau beban yang jauh. Insya Allah kalau memang tekanan airnya mampu menggerakkan pompa masih stabil, insya Allah mampu. Cuman Bang Arju sarankan tabung-tabung kecil, tabung pendek, tabung kecil itu tidak kita sarankan untuk ketinggian. Karena apa? Volume udaranya di sini itu sedikit. Kalau udaranya sedikit, otomatis dia akan lebih cepat keras. Dan ketika kompresi udara di sini cukup keras sekali, otomatis yang diperhitungkan adalah bahan bakunya. Mampu apa enggak? Kalau bahan baku tipis-tipis ya jangan. Kemudian perhitungan yang kedua, semakin keras kompresi udaranya, otomatis kerja klep tabung akan semakin berat. Ketika ada pertanyaan seperti tadi, mampu enggak pompa yang kecil, tabung kecil kayak gini untuk diberikan beban output yang berat? Jawabannya mampu, tetapi tidak kita sarankan. Kalau tekanan sumber airnya memenuhi syarat, pasti mampu. Cuman efeknya nanti di klep tabungnya akan semakin berat. Kalau klep tabung berat, otomatis umur dari spare partnya akan semakin pendek karena kompresinya kuat sekali. Nah, kualitas bahan baku juga dipertaruhkan. Nah, kenapa Bang Arju membuat tabung tinggi ya dan atau besar? Ya karena itu dipersiapkan sebenarnya untuk beban output yang lebih berat daripada yang tabung pendek-pendek.
gitu. Karena semakin banyak volume udara di dalam tabung, itu di beban berat dia akan lebih ringan kerja klepnya daripada yang tabungnya pendek atau kecil. Itu jawaban Bang Arju ya. Oke, sudah kita uji dan ternyata jarum belum turun-turun. Belum turun. Oke, pemesannya adalah Abang Muditia ya, kalau nggak salah. Itu Jalan Tioh Marga Jaya kalau nggak salah, pasar SP4C Tioh Marga Jaya. Mana tadi? Kecamatan Tulung Agung apa ya? Lupa ya. Tulang Bawang, yang penting Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ya. Itu tadi koreksi nanti kita tulis ya kalau salah. Ya, yang punya showroom motor bekas ini, kalau nggak salah alamatnya terjun situ. Oke, sedikit dulu itu ya cara mengecek ya pompa yang kita buat itu presisi apa enggak spare partnya. Kuncinya itu, rahasianya satu, bikin pompa hidram itu supaya hasil maksimal pembuatan spare partnya harus presisi dan klep tabung harus rapat. Itu rahasia loh, jangan disebarkan. Di tekanan rendah dia rapat, di tekanan tinggi dia rapat. Itu rahasianya. Kalau nggak percaya tanya sama Abang Muditia ini, udah sharing-sharing banyak tadi. Dia pun membuat di drum bahkan sampai dua kali ya Bang Mudi ya. Oke, mohon koreksi kalau salah Bang. Dia seneng eksperimen juga, seneng saya kalau ketemu sama pengrajin, dan alhamdulillah bisa sharing-sharing gimana ya, sama-sama memberikan masukan gitu loh. Oke, inilah kuncinya satu, pompa hidram yang kita buat harus spare partnya harus presisi. Oke, ya, kayak ini udah berhenti dari tadi saya ngecuprus ya. Ini masih aja jarum. Kalau jarum ini turun langsung nol lah, ya berarti bocor. Air bisa naik, bisa, kemungkinan bisa naik, masih bisa. Klep bocor pun masih bisa naik. Cuman hasil tidak maksimal, gitu loh. Lalu kenapa di pemasangan Bang Arju selalu hasilnya bagus ya? Karena ya gitu, kita sesuaikan jenis pompa, settingan pembuatan pompanya dengan beban output dan tenaganya gitu loh. Ini kita coba untuk kita alirkan ya bolu. Sipratan lagi aku ya. Oke, kalau untuk hasilnya kita uji coba di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.